lagi bersama Colin di Bina Iman Santo Gabriel. Hari ini kakak mengajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang akan mengikuti kegiatan Bina Iman hari ini. Semoga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang baik. Tuhan Yesus, berkatilah juga kakak-kakak dan ibu pembina yang akan mendampingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkanlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, salam kenal, salam jumpa. Kenalkan, nama Fatir adalah Fatir Abel. Fatir berasal dari NTT, Pulau Lembata. Fatir sekarang berada bersama dengan Kongregasi Hati Kudus Yesus Penderita Suci Maria, atau lebih dikenal dengan Kongregasi SSCC. Salam kenal semuanya ya. Baik, pada pagi hari ini kita mendengarkan tentang Injil tentang orang kaya yang suka masuk kerajaan Allah. Dikatakan bahwa pada saat Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, ada seorang pemuda datang bertemu dengan Yesus. Ia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperoleh untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ia bertanya kepada Yesus, "Yesus, kira-kira apa yang harus saya perbuat supaya saya bisa memperoleh kehidupan yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Tetapi orang muda itu berkata kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudamu." Ia mengatakan kepada Yesus, "Guru, Yesus yang baik, semua itu saya sudah perbuat pada masa mudaku." Lalu Yesus memandang dia dan berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu.
Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah ya aku. Yesus mengatakan kepadanya, semua itu telah kau perbuat, bagus, tetapi ada satu yang kurang. Sekarang kamu pergi, jual semua hartamu, berikanlah itu kepada orang miskin, dan ikutilah aku, kata Yesus begitu. Maka mendengar perkataan itu, orang muda itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaknya hartanya. Pemuda itu menjadi sedih mendengar kata-kata Yesus seperti itu, dia menjadi sedih, lalu ia pergi seperti itu. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata kepada murid-muridnya, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di sini Yesus ingin mengajarkan kepada frater dan juga kepada adik-adik sekalian bagaimana kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Yesus tidak membenci orang-orang kaya, tetapi Yesus ingin memperingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang memiliki sesuatu, supaya saling memberi, saling membantu satu dengan yang lain. Membantu mereka-mereka yang memerlukan. Tidak melekat pada apa yang mereka miliki. Tidak memuja harta yang dimiliki oleh mereka seperti itu. Tetapi kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang memerlukan. Teman-teman kita, semua saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita harus bantu dengan segala apa yang kita miliki seperti itu. Inilah poin yang ingin dikatakan Yesus pada kita, pada adik-adik semua pada hari ini. Ia mengajak adik-adik untuk saling membantu orang lain seperti itu. Berikan apa yang kita punya kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Contohnya ketika adik-adik di rumah melihat orang tua sedang bekerja, ibu sedang membersih-bersih halaman atau sedang sapu-sapu rumah, adik-adik harus punya inisiatif untuk membantu orang tua, membantu bersih, bantu ibu, bantu ayah. Apa yang bisa adik-adik lakukan seperti itu. Membantu orang tua juga membantu teman-teman. Mungkin teman-teman adik mengalami kesusahan seperti itu. Adik-adik bisa bantu. Kalau adik-adik bisa bantu, adik-adik harus membantu seperti itu. Itulah yang diinginkan oleh Yesus dalam bacaan pada hari ini. Yesus mengatakan bahwa kita harus membantu orang-orang miskin. Ia menyuruh orang tadi yang ingin kehidupan yang kekal supaya membantu orang-orang miskin, memberikan apa yang ia punya kepada orang miskin dan mengikuti Yesus seperti itu. Jika dia mau punya hati, dia akan membantu orang lain dan mengikuti Yesus. Dengan membantu orang lain, otomatis pastinya ia akan menjadi murid-murid Yesus. Ketika ia menjadi murid-murid Yesus, maka secara otomatis ia akan mengikuti Yesus seperti itu. Jadi pada bacaan hari ini mengajak adik-adik semuanya supaya membantu, saling membantu satu dengan yang lain. Ya, apa yang adik-adik miliki, apa yang bisa adik-adik lakukan, gunakan itu untuk membantu orang lain yang memerlukan. Membantu orang tua, membantu teman-teman adik-adik, juga membantu guru-guru yang bisa adik lakukan, yang memerlukan bantuan adik-adik seperti itu. Itulah poin yang ingin disampaikan lewat bacaan hari ini. Tuhan Yesus tidak pernah membenci yang namanya orang kaya, membenci orang yang memiliki segala sesuatu. Tetapi Yesus mengingatkan supaya kita saling membantu dengan segala kemewahan, dengan segala kekuatan yang kita miliki, apa yang kita miliki, material yang kita miliki, untuk membantu orang lain. Itulah poin yang terpenting dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, jadi saya harap supaya apa yang dikatakan Yesus, yang diharapkan Yesus lewat bacaan Injil hari ini bisa membantu, bisa memberikan adik-adik sebuah nilai untuk saling membantu satu dengan yang lain. Itu saja adik-adik, semoga Tuhan memberkati kita semua dalam segala aktivitas kita yang kita lakukan pada hari ini. Tuhan memberkati.
3. Nah, sekarang awal kita bikin kreativitas, kita bagi dua dulu ya kertasnya. Nih, yang warna di dalam ya. Kita bagi dua dulu sebagai penanda. Nah, seperti ini ya. Lalu dibuka, ujung ini kita ketengahin ke tanda tadi. Nah, kita rapikan. Lalu sebelahnya kita masukkan lagi ke dalam. Nah, setelah itu ayo kita gambar. Rere bikin gambar orang nih. Kepalanya dulu. Matanya ada berapa ya? Betul, ada 2 nih. Ada mulutnya, lagi bahagia karena mau berbagi. Dan berbaginya dengan kasih. Nah, ada tangannya nih. Lalu ada badannya. Nah, setelah itu, kalau kalian sudah bisa menulis, kalian bisa menulis ya di atas sini. Atau kalian minta tolong papa, mama, atau kakak ya. Nah, setelah itu kita buka ya. Nah, isinya kita mau menuliskan ayat yang tadi. Nah, sekarang kita membuat hati. Caranya kita bagi dua dulu. Yang putih di bagian dalam ya. Lalu kita gunting membentuk setengah hati. Nah, dimulai dari atas dulu. Kita gunting. Kita rapikan dulu ya. Nah, setelah itu kita buka nih. Nah, jadi deh sepenuh hati. Nah, hasil cinta yang tadi kita sudah buat, ayo kita tuliskan ayatnya. Nah, setelah itu kita tempelkan yuk. Nih, seperti ini ya. Kita buka lemnya dulu nih. Ayo kita tempelkan. Tempelkannya di sini di tengah-tengah ya. Nah, sobat-sobat Bia. Nah, kreativitas minggu ini mengajarkan kita buat menyerahkan semuanya untuk Tuhan. Nih, seperti ayat yang kita tulis tadi nih. Ayo dibaca yuk ayat hafalannya. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Selamat mengerjakan. Setelah kita tadi melakukan puji-pujian, terus tadi kita udah ngeliat teman kita berdoa, terus tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan, terus tadi udah melakukan kreativitas. Sekarang waktunya kita untuk berpisah di hari ini. Tapi jangan sedih, kita akan bertemu minggu depan. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Sekarang kami akan berpisah. Kiranya Tuhan berkati kami dalam semua kegiatan kami selama seminggu ke depan. Berkatilah studi kami, berkatilah orang tua kami, berikanlah kami semua kesehatan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gak kerasa ya, sekarang acaranya udah mau selesai lagi. Jangan lupa untuk selalu saksikan Bina Iman Santo Gabriel setiap hari Minggu jam 7 pagi. Sampai jumpa minggu depan.